Selamat pagi, Bapak Ibu. Kita jumpa lagi dalam sapaan firman hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Sapaan firman pagi ini dengan tema kepuasan hidup di dalam Kristus. Ada seorang laki-laki bernama Glenn Wolfe, meninggal di usia 88 tahun. Tidak ada seorang pun yang menemaninya ketika dia meninggal. Tidak ada seorang pun yang mencarinya. Setelah ditunggu sekian minggu oleh pihak rumah sakit, akhirnya rumah sakit memakamkan jenazah Glenn Wolfe di kuburan umum. Ironisnya, Bapak Ibu Saudara, Glenn Wolfe ini pernah tercatat di Guinness Book of Record sebagai pemegang rekor pria yang paling banyak menikah. Ia telah 29 kali menikah dan 29 kali bercerai juga. Karena tidak puas dengan pernikahannya, ia meninggalkan banyak istri yang masih hidup, banyak anak, cucu, bahkan buyut. Namun tak seorang pun sudi menemaninya sampai ia meninggal. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, seperti Glenn Wolfe, banyak orang haus akan cinta kasih, lalu berusaha mencarinya di tempat yang salah. Mereka mengira bahwa dengan menemukan orang yang tepat, hidup akan terpuaskan. Padahal tidak ada orang yang tepat itu. Itu juga yang dialami oleh perempuan Samaria di dalam Injil Yohanes 4 yang kita baca tadi. Tidak ada orang yang tepat. Seorang perempuan Samaria di dalam Injil Yohanes 4 ini telah mempunyai 5 suami. Ia masih mencari pria lain karena haus akan cinta. Tak seorang pun dapat mengisi kesepian hidupnya. Tak ada pria sempurna yang dapat menyenangkan dirinya dalam segala hal. Ia ibarat orang yang kehausan, lalu berusaha meminum air laut. Dahaganya hilang, ia malah makin haus. Yesus menyatakan bahwa yang dibutuhkan perempuan itu adalah air hidup. Seperti dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 14 dan 15 tadi. Hanya kehadiran Allah yang dapat mengusir kesepiannya. Hanya kasih Allah yang bisa mengisi ruang kosong dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, jika kasih Allah telah memenuhi hati, kita akan mengalami kepuasan hidup. Akibatnya, kita tidak lagi sibuk mencari orang yang tepat. Sebaliknya, kita akan berusaha menjadi orang yang tepat bagi orang lain. Tidak lagi menjadi seorang pengemis kasih, tetapi menjadi penyalur kasih. Kasih sejati tidak mencari orang yang tepat, tetapi belajar menjadi orang yang tepat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus telah memenuhi hidup kita dengan kasih karunia-Nya. Jadilah
orang yang tepat bagi sesamamu. Amin.